Dikhianati oleh suami sendiri dengan rekan kantornya adalah luka yang nyaris menghancurkan hidup Ayu. Namun, ia menolak untuk mati bersama rasa sakit itu. Saat Nathan dan Tiara asyik memadu kasih di resor mewah Bali, Ayu justru sedang menyusun rencana besar untuk meruntuhkan dominasi suaminya dan membangun kembali tahta karirnya yang sempat terkubur. Kini, keadaan berbalik 180 derajat. Nathan kehilangan segalanya hingga harus merangkak memohon ampun. Sementara Ayu telah berdiri di puncak kesuksesan sebagai ratu arsitek yang tak tertandingi. Akankah Ayu memberikan satu kesempatan lagi, atau justru membiarkan Nathan membusuk dalam penyesalan abadi di balik bayang-bayang kesuksesannya? Sobat pembaca, kalian sedang menonton atau membaca dari kota mana nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Pagi itu, cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden sutra di kamar mereka seharusnya terasa hangat. Namun, bagi Ayu, segalanya terasa hambar dan dingin. Ia terbangun lebih awal, seperti biasanya, untuk menyiapkan kemeja putih Nathan yang telah disetrika tanpa celah. Di dapur, aroma kopi yang mengepul dan roti panggang memenuhi ruangan, menciptakan ilusi sebuah rumah tangga yang sempurna. Namun, di balik senyum lembut yang ia sunggingkan saat Nathan turun ke meja makan, ada sesak yang mulai menghimpit dadanya. Nathan tidak lagi menatap matanya saat berbicara. Pria itu lebih banyak terpaku pada layar ponselnya, sesekali tersenyum tipis pada notifikasi yang muncul, lalu dengan cepat menyembunyikannya saat Ayu mendekat untuk menuangkan susu. "Hari ini pulang malam lagi, Mas?" tanya Ayu dengan nada setenang mungkin, mencoba mencari sisa-sisa kejujuran di wajah suaminya. Nathan hanya mengangguk singkat tanpa menoleh. Jemarinya lincah mengetik pesan yang entah untuk siapa. "Ada proyek besar dengan tim pemasaran, Yu. Tiara bilang datanya harus selesai malam ini juga," jawabnya datar. Nama itu, Tiara, kini semakin sering meluncur dari bibir Nathan, seolah-olah wanita itu telah menjadi poros baru dalam hidup suaminya. Setelah Nathan bergegas pergi dengan lambaian tangan formal, keheningan yang menyesakan kembali menyergap. Ayu berdiri mematung di ruang tengah yang luas, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia melihat seorang wanita cantik yang selama 5 tahun terakhir telah melupakan ambisinya sendiri, mengubur ijazah arsitek lulusan terbaiknya hanya untuk memastikan Nathan bisa bersinar di puncak karir. Ada sebuah kekosongan besar yang menatap balik ke arahnya. Ia merasa seperti pajangan indah di rumah mewah ini. Ada, namun tidak dianggap. Terlihat, namun tidak dirasakan. Di tengah kesunyian itu, Ayu menyentuh dadanya yang berdenyut nyeri, menyadari bahwa rumah yang ia bangun dengan cinta kini mulai terasa seperti sangkar emas yang perlahan-lahan merenggut jiwanya. Sentuhan di dadanya itu seolah menjadi alarm yang membangunkan kesadaran Ayu bahwa ada sesuatu yang retak secara perlahan di balik dinding rumah mereka. Rasa hampa tersebut membawanya melangkah ke ruang kerja pribadi Nathan, sebuah tempat yang jarang ia masuki jika bukan untuk membersihkan debu. Di atas meja kayu ek yang kokoh, ia menemukan sebuah tas belanja kecil dari butik perhiasan ternama yang tersembunyi di balik tumpukan dokumen proyek. Dengan jantung yang berdebu kencang, ia membuka kotak beludru di dalamnya, berharap itu adalah kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang sebentar lagi tiba. Namun, secarik kartu ucapan kecil di dalamnya menghancurkan harapan itu dalam sekejap. Tertulis nama Tiara dengan ucapan terima kasih atas kerja keras yang luar biasa semalam. Seketika, oksigen di sekitar Ayu seolah menipis, membuatnya harus berpegangan pada tepian meja agar tidak terjatuh. Ayu mencoba mengatur napasnya yang menderu, berjuang melawan dorongan untuk menelpon Nathan dan meluapkan segala kecurigaannya saat itu juga. Logikanya mulai bekerja, mengingatkannya bahwa emosi yang meledak tanpa strategi hanya akan membuatnya terlihat lemah di mata suaminya yang kini mulai asing. Ia pun memutuskan untuk menyimpan kembali kotak itu tepat di posisi semula, seolah-olah ia tidak pernah melihat pengkhianatan yang nyata di depan mata. Sore harinya, saat matahari mulai terbenam dan menyisakan semburat jingga yang muram, Ayu memilih untuk berjalan-jalan di taman kota demi menjernihkan pikiran. Di sana, di antara kerumunan orang yang berlalu lalang, matanya menangkap sosok pria tinggi berwajah familiar yang sedang duduk di bangku taman sambil memperhatikan sketsa bangunan di tangannya. Itu adalah Koko, sahabat lama Ayu di universitas yang dulu selalu percaya bahwa desain Ayu akan mengubah dunia. Pertemuan yang tidak sengaja ini terasa seperti sebuah pertanda dari semesta
bahwa jalannya untuk kembali menemukan jati diri mungkin baru saja terbuka di tengah badai yang mulai menerjang. Pertemuan yang tidak sengaja itu seolah menjadi jembatan yang menghubungkan Ayu kembali pada masa lalunya yang penuh semangat dan ambisi. Koko mendongak, matanya membelalak saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Lalu sebuah senyum tulus merekah di wajah pria itu. Mereka pun berbincang cukup lama, duduk di bangku taman sambil memperhatikan anak-anak yang berlari riang, kontras dengan gemuruh yang sedang berkecamuk di batin Ayu. Koko bercerita tentang firma konsultan miliknya yang sedang berkembang pesat, dan betapa sulitnya menemukan arsitek yang memiliki sentuhan estetika sedalam karya-karya Ayu saat masih kuliah dulu. Dunia arsitektur merindukanmu, Yu. Sayang sekali jika bakat sebesar itu hanya tersimpan di dalam laci rumah, ujar Koko dengan nada sungguh-sungguh yang membuat hati Ayu bergetar hebat. Kata-kata sahabatnya itu terus terngiang, bahkan setelah mereka berpisah dan Ayu kembali ke kediamannya yang sunyi. Setibanya di rumah, ia tidak langsung menuju dapur, melainkan melangkah ke gudang di bawah tangga, tempat ia menyimpan barang-barang lamanya. Di sana, ia menemukan tabung gambar yang sudah tertutup sarang laba-laba dan sebuah tas kerja kulit yang nampak kusam. Saat jemarinya meraba permukaan kertas kalkir yang masih menyimpan sketsa-sketsa impiannya, ada percikan api yang kembali menyala di dalam jiwanya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah membiarkan dirinya menjadi bayangan bagi kesuksesan Nathan, hingga ia lupa bagaimana caranya bersinar dengan cahayanya sendiri. Malam itu, di bawah temaram lampu meja, Ayu tidak lagi menunggu kepulangan suaminya dengan perasaan cemas. Sebaliknya, ia mulai merapikan meja riasnya, menyingkirkan kosmetik yang jarang ia pakai, dan menggantinya dengan pensil gambar serta penggaris skala. Kehampaan yang menyiksa sejak pagi tadi perlahan mulai berganti dengan sebuah tekad baru yang dingin namun kokoh. Ia akan membangun kembali fondasi hidupnya yang telah lama terbengkalai. Fondasi hidup yang mulai ia susun kembali itu mendapatkan ujian pertamanya ketika sebuah undangan resmi untuk acara perayaan pencapaian perusahaan Nathan mendarat di atas meja foyer. Ayu menatap kartu elegan tersebut dengan saksama, menyadari bahwa ini adalah panggung yang tepat untuk melihat sejauh mana keretakan dalam rumah tangganya telah melebar. Dengan penuh ketenangan yang terukur, ia memilih gaun berwarna biru navy yang sederhana, namun memancarkan keanggunan seorang wanita berkelas. Sangat berbeda dari citra istri rumahan yang selama ini ia perankan. Saat melangkah masuk ke dalam aula hotel mewah tempat acara berlangsung, ia tidak mencari suaminya di barisan depan, melainkan mengamati dari sudut ruangan bagaimana Nathan berdiri begitu dekat dengan Tiara. Wanita itu tampak begitu dominan. Tangannya sesekali menyentuh lengan Nathan dengan gerakan yang terlalu akrab untuk sekadar rekan sejawat di depan publik. Pemandangan di hadapannya memberikan hantaman kenyataan yang jauh lebih pahit daripada sekadar pesan singkat atau aroma parfum yang tertinggal. Nathan terlihat begitu hidup dalam tawa yang ia bagikan bersama Tiara. Seolah-olah beban sebagai seorang suami telah sepenuhnya ia tanggalkan di depan pintu aula. Ketika Ayu memutuskan untuk mendekat, ia menangkap kilatan kecemasan di mata Nathan, sementara Tiara justru menunjukkan senyum penuh kemenangan yang provokatif. "Oh, jadi ini istri hebat di balik kesuksesan Pak Nathan," sapa Tiara dengan nada suara yang terdengar merendahkan, meskipun dibalut dengan keramahan palsu. Ayu hanya membalas dengan tatapan tajam yang tenang, menolak untuk terpancing dalam permainan emosi yang dangkal. Ia menyadari bahwa di ruangan yang penuh dengan kilau lampu kristal ini, bukan hanya suaminya yang telah berubah, melainkan juga dirinya sendiri. Ia bukan lagi wanita yang akan hancur hanya karena pengkhianatan kasat mata. Ia adalah seorang pengamat yang sedang mencatat setiap detail untuk langkah besar yang akan ia ambil selanjutnya. Langkah besar yang telah ia rencanakan di dalam kepala kini menemui momentumnya saat mereka tiba kembali di rumah dalam kesunyian yang mencekam. Nathan langsung melemparkan kunci mobil ke atas meja tanpa berkata-kata. Wajahnya menunjukkan sisa-sisa kegelisahan akibat kehadiran Ayu yang tak terduga di kantor tadi. Tak lama kemudian, pria itu tertidur lelap karena kelelahan. Namun, sebuah cahaya terang tiba-tiba berkedip berkali-kali dari atas nakas, memecah kegelapan kamar mereka. Dengan jemari yang sedikit gemetar namun penuh keyakinan, Ayu meraih perangkat elektronik itu sebelum getarannya mengganggu kesunyian malam. Sebuah notifikasi muncul di layar, menampilkan rangkaian kalimat dari Tiara yang isinya jauh melampaui batas profesionalisme seorang rekan kerja. Sebuah ungkapan rindu yang merujuk pada pertemuan rahasia mereka di sela-sela jam makan siang.
Ayu merasakan seluruh persendiannya melemas. Namun, ia menahan diri agar tidak melepaskan tangisan yang hanya akan membuang energinya secara sia-sia. Ia segera mengalihkan fungsi ponsel tersebut untuk mendokumentasikan setiap baris percakapan. Foto-foto kebersamaan mereka yang tersimpan di folder tersembunyi, hingga jadwal pertemuan di hotel yang tercatat rapi dalam kalender digital. Setiap bukti yang ia ambil terasa seperti potongan puzzle yang melengkapi gambaran utuh tentang pengkhianatan suaminya yang telah berlangsung berbulan-bulan. Ia tidak lagi merasa seperti seorang istri yang dikhianati, melainkan seperti seorang penyelidik yang sedang membangun kasus hukum yang sangat kuat. Sambil melekakkan kembali benda itu ke posisi semula, Ayu berjalan menuju jendela kamar, menatap langit malam yang tak berbintang. Ia menyadari bahwa rutinitas paginya yang biasa, menyiapkan kopi dan menyetrika pakaian, telah resmi berakhir dalam batinnya sejak detik ini. Tidak akan ada lagi kompromi atau kesempatan kedua yang diberikan secara cuma-cuma. Di bawah temaram cahaya bulan, ia membuat janji pada dirinya sendiri bahwa setiap tetes luka yang ia rasakan malam ini akan ia konversi menjadi bahan bakar untuk membakar habis rasa ketergantungannya pada pria yang sedang mendengkur di belakangnya itu. Bahan bakar emosi yang kini mengalir di nadinya membuat Ayu terjaga hingga fajar menyingsing, menyusun strategi yang jauh lebih rapi dari sekedar konfrontasi emosional. Keesokan harinya, ia tidak lagi menghabiskan waktu dengan meratapi nasib di dalam rumah, melainkan memacu kendaraannya menuju sebuah pusat perbelanjaan yang letaknya cukup jauh dari lingkungan mereka. Di sana, dari balik kaca sebuah kafe yang remang, ia melihat pemandangan yang selama ini hanya ada dalam bayangannya yang paling buruk. Nathan dan Tiara duduk bersisian di sebuah sofa pojok, tertawa lepas sambil sesekali saling menyuapkan makanan kecil, tanpa sedikit pun rasa cemas akan terlihat oleh orang yang mengenal mereka. Pemandangan itu seolah mengukuhkan bahwa ruang bagi Ayu di hati suaminya memang telah benar-benar tertutup oleh kehadiran orang baru yang lebih menantang bagi ego Nathan. Ayu hanya bisa mengamati dari kejauhan, membiarkan setiap detail interaksi mereka terekam kuat dalam ingatannya sebagai pengingat mengapa ia harus pergi. Alih-alih melabrak atau menciptakan keributan yang hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, ia memilih untuk mengeluarkan ponselnya dan kembali mengambil beberapa foto sebagai bukti tambahan yang tak terbantahkan. Ia melihat bagaimana Nathan mengusap rambut Tiara dengan penuh kasih, sebuah perlakuan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Ayu rasakan lagi. Rasa sakit itu memang masih ada, namun kini telah bermutasi menjadi ketenangan yang mematikan. Sebuah titik di mana seseorang tidak lagi merasa marah karena sudah merasa cukup. Tanpa menunggu mereka selesai dengan urusan tersebut, Ayu berbalik arah dan melangkah keluar dengan kepala tegak. Ia segera menghubungi Koko dan meminta jadwal pertemuan formal untuk membahas proyek besar yang sempat mereka bicarakan di taman tempo hari. Keputusan ini bukan lagi sekadar pelarian untuk menyibukkan diri, melainkan langkah strategis pertama untuk membangun kemandirian finansial dan profesional. Saat ia mengemudi pulang, ia tidak lagi memutar lagu-lagu sedih. Ia mematikan radio dan menikmati keheningan, menyadari bahwa perjalanan menuju kebebasan memerlukan konsentrasi penuh dan keberanian untuk meninggalkan kenyamanan yang palsu. Keberanian untuk meninggalkan kenyamanan palsu itu membawa langkah Ayu menuju sebuah gedung perkantoran modern di pusat kota. Tempat Koko sudah menunggunya dengan tumpukan cetak biru di atas meja. Ruangan itu berbau kertas baru dan kopi segar, aroma yang seketika membangkitkan gairah profesional yang sempat padam selama bertahun-tahun. Koko menyambutnya tidak sebagai seorang teman yang iba, melainkan sebagai rekan bisnis yang menaruh hormat pada talenta besarnya. Aku butuh visi arsitektur yang memiliki jiwa, Yu, dan aku tahu hanya kamu yang bisa memberikan sentuhan itu pada proyek pengembangan kawasan hijau ini, ujar Koko, sambil menyodorkan kontrak kerjasama yang sangat profesional. Ayu menatap lembaran kertas itu, menyadari bahwa tanda tangan yang akan ia bubuhkan bukan sekedar kesepakatan kerja, melainkan proklamasi kebebasan atas hidupnya sendiri. Sementara itu, dinamika di rumah berubah menjadi sebuah sandiwara yang dingin namun tertata rapi. Ayu tetap menjalankan perannya sebagai istri di permukaan, namun ia mulai membangun dinding emosional yang tak tertembus oleh Nathan. Setiap kali suaminya pulang dengan alasan lembur yang klise, Ayu hanya memberikan respon singkat tanpa tuntutan. Sebuah perubahan sikap yang mulai membuat Nathan merasa tidak nyaman sekaligus bingung.
Pria itu terbiasa dengan perhatian penuh dan kecemasan Ayu, sehingga ketika ia mendapati istrinya justru lebih sibuk dengan laptop dan sketsa-sketsa rumit hingga larut malam, ada ego yang terusik di dalam dirinya. Ayu mulai mengalokasikan sebagian besar waktunya di studio barunya, bekerja berdampingan dengan Koko yang selalu memberikan dukungan tanpa banyak bertanya tentang masalah pribadinya. Di bawah bimbingan Koko, Ayu kembali mempelajari perangkat lunak desain terbaru dan tren material bangunan berkelanjutan, membuktikan bahwa kecerdasannya tidak pernah tumpul meski sempat terabaikan. Setiap garis yang ia tarik di atas layar monitor adalah bentuk perlawanan terhadap rasa rendah diri yang selama ini ditanamkan oleh keadaan. Ia mulai menyadari bahwa logika kini harus memimpin di atas perasaan, dan setiap kemajuan karir yang ia raih adalah fondasi yang jauh lebih kokoh daripada janji setia yang telah dikhianati. Fondasi yang kokoh dari kemajuan karirnya kini memberikan keberanian bagi Ayu untuk bertindak lebih jauh dalam mengamankan masa depannya. Di sela-sela kesibukannya merancang proyek kawasan hijau, ia mulai melakukan penelusuran keuangan yang lebih mendalam terkait aset bersama yang mereka miliki. Dengan bantuan seorang kenalan di bidang hukum yang direkomendasikan oleh Koko, Ayu diam-diam mengumpulkan mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana tidak wajar dari tabungan mereka ke akun milik Tiara, termasuk pembayaran hotel dan hadiah-hadiah mewah yang selama ini luput dari pengawasannya. Setiap angka yang ia temukan menjadi bukti konkret bahwa pengkhianatan Nathan bukan sekedar masalah hati, melainkan juga sebuah pelanggaran kepercayaan dalam komitmen finansial mereka. Di rumah, suasana tetap terkendali di bawah kendali Ayu yang luar biasa tenang. Saat makan malam, Nathan mencoba memulai percakapan untuk menutupi rasa canggungnya melihat perubahan drastis pada istrinya. "Kenapa belakangan ini kamu selalu pulang sore dan langsung berkutat dengan laptop, Yu? Apa proyek Koko sesibuk itu?" tanya Nathan dengan nada yang berusaha terdengar peduli, namun terselip kecurigaan. Ayu hanya mendongak sebentar, memberikan senyum tipis yang sulit diartikan, sebelum menjawab, "Aku hanya sedang mengembalikan apa yang seharusnya aku miliki sejak dulu, Mas. Bukankah kamu selalu bilang bahwa kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri?" Jawaban retoris itu membuat Nathan terdiam, merasa ada kekuatan baru dalam diri Ayu yang tidak mampu ia bendung lagi. Ayu tidak berhenti di situ. Ia mulai menyimpan semua dokumen penting, mulai dari sertifikat rumah hingga surat berharga, ke dalam sebuah brankas pribadi yang lokasinya tidak diketahui oleh suaminya. Ia sadar bahwa saat rahasia ini benar-benar meledak nanti, ia tidak boleh membiarkan dirinya keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Setiap langkah yang ia ambil dilakukan dengan presisi seorang arsitek yang sedang menghitung beban bangunan agar tidak runtuh sebelum waktunya. Ia terus memantau pergerakan Nathan dan Tiara dari kejauhan, membiarkan mereka merasa aman dalam kebohongan mereka, sementara ia sendiri sedang menyiapkan skenario akhir yang akan memastikan bahwa ia keluar sebagai pemenang dalam drama yang tidak pernah ia inginkan ini. Skenario akhir yang sedang dipersiapkan dengan presisi itu ternyata mulai tercium baunya oleh Tiara, yang merasa dominasinya atas Nathan perlahan terancam oleh kemandirian Ayu yang tiba-tiba. Suatu sore, saat Ayu sedang membereskan beberapa berkas di firma milik Koko, wanita itu muncul tanpa diundang, melangkah masuk dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi nyaring di atas lantai marmer. Tiara datang dengan dalih mengantarkan dokumen kantor yang tertinggal di mobil Nathan, namun tatapan matanya yang tajam dan sikap tubuhnya yang angkuh menunjukkan niat yang jauh lebih provokatif. Ia sengaja berdiri di dekat meja kerja Ayu, memperhatikan sketsa bangunan yang sedang dikerjakan dengan raut wajah meremehkan, seolah ingin menegaskan bahwa ruang profesional pun bisa ia masuki kapan saja. "Aku tidak menyangka kamu sesibuk ini, Ayu. Kuharap pekerjaan ini tidak membuatmu mengabaikan kebutuhan Nathan di rumah, karena pria seperti dia sangat butuh diperhatikan," ucap Tiara dengan nada bicara yang manis namun beracun. Ayu tidak segera bangkit dari kursinya. Ia hanya meletakkan pena sketsanya perlahan dan menatap wanita di hadapannya dengan ketenangan yang menghujam. Ia tidak membalas dengan amarah atau tuduhan, karena ia tahu bahwa memberikan reaksi emosional adalah tepat apa yang diinginkan oleh lawan bicaranya. Sebaliknya, Ayu justru tersenyum sangat ramah. Sebuah keramahan yang membuat Tiara justru merasa tidak nyaman. "Terima kasih atas perhatianmu pada rumah tanggaku, Tiara. Namun aku lebih fokus membangun sesuatu yang permanen dan kokoh, bukan sesuatu yang sementara dan rapuh seperti sebuah persinggahan," balas Ayu dengan suara rendah namun penuh penekanan.
Keheningan yang mencekam sesaat memenuhi ruangan itu, sebelum Tiara memutuskan untuk pergi dengan perasaan dongkol karena gagal memancing keributan. Setelah punggung wanita itu menghilang di balik pintu, Koko muncul dari ruangannya dengan tatapan khawatir. Namun Ayu hanya memberikan isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Ia menyadari bahwa kedatangan Tiara adalah tanda bahwa topeng kesempurnaan Nathan sudah mulai retak, di bawah tekanan perselingkuhan mereka sendiri. Interaksi singkat tersebut semakin memantapkan logika Ayu untuk segera mengakhiri sandiwara ini, karena kini ia tahu bahwa pihak lawan pun sudah mulai merasa gelisah melihat perubahan auranya yang semakin berwibawa dan tak tergoyahkan. Kegelisahan yang terpancar dari wajah Tiara sore itu menjadi sinyal bagi Ayu bahwa waktu untuk bersikap pasif telah benar-benar habis. Puncak dari skala keraguan itu terjadi ketika Nathan berpamitan untuk melakukan perjalanan dinas ke luar kota selama 3 hari dengan alasan pertemuan pemegang saham yang mendesak. Namun, naluri Ayu yang sudah terasa tajam menuntunnya untuk memeriksa manifest penerbangan dan reservasi hotel melalui akses akun bersama yang lupa diamankan oleh suaminya. Alih-alih daftar peserta rapat, Ayu justru menemukan bukti pemesanan resor mewah di Bali atas nama Nathan dan Tiara, lengkap dengan paket makan malam romantis di tepi pantai. Kebohongan yang begitu telanjang ini terasa seperti tamparan terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa toleransi yang masih tersimpan di sudut hatinya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang tengah, bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk menyusun seluruh bukti digital, dokumen keuangan, dan foto-foto yang telah ia kumpulkan ke dalam sebuah folder fisik yang rapi. Keputusan untuk mengakhiri pernikahan ini bukan lagi didasari oleh amarah yang meledak-ledak, melainkan oleh logika yang jernih bahwa ia berhak mendapatkan kehidupan yang lebih terhormat. Ia menyadari bahwa mencintai seseorang yang tidak menghargai keberadaannya adalah bentuk pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Ayu kemudian menghubungi Koko untuk memberitahukan bahwa ia akan mengambil cuti singkat guna menyelesaikan urusan pribadinya, sebuah permintaan yang disambut dengan dukungan penuh tanpa syarat. Dengan tangan yang stabil, ia menuliskan sebuah pesan singkat di secari kertas yang diletakkan di atas bantal Nathan, hanya berisi petunjuk bahwa ia tahu segalanya dan tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Saat ia mematikan seluruh lampu rumah dan melangkah keluar menuju mobilnya, Ayu merasa beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya luruh seketika. Ia siap menyambut hari esok bukan sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai wanita mandiri yang siap mengambil kembali kendali atas takdirnya sendiri melalui konfrontasi besar yang sudah di depan mata. Kendali atas takdir yang kini berada sepenuhnya di tangan Ayu membawanya pada sebuah persiapan yang sangat sistematis sebelum Nathan menginjakan kaki kembali di rumah. 3 hari masa perjalanan dinas suaminya, ia gunakan untuk memindahkan seluruh barang pribadinya ke apartemen baru yang telah ia sewa dengan hasil kerja kerasnya di firma Koko. Ketika sore yang dijadwalkan tiba, Ayu duduk dengan tenang di meja makan, bukan dengan hidangan hangat, melainkan dengan sebuah amplop coklat besar yang diletakkan tepat di tengah meja. Suasana rumah terasa begitu steril dan asing saat suara kunci pintu berputar, menandakan kepulangan Nathan yang tampak ceria dengan tas belanja dari bandara di tangannya. Senyum pria itu seketika membeku saat melihat Ayu yang duduk mematung dengan tatapan yang begitu tajam dan berwibawa. Seolah-olah wanita di hadapannya adalah orang asing yang baru saja ia temui. Bagaimana liburannya di Bali, Mas? Apakah pasir pantainya seindah yang ada di foto-foto ini? Tanya Ayu dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki daya ledak yang luar biasa. Nathan terperangah. Wajahnya memucat seketika saat Ayu menyebarkan lembaran foto dan bukti reservasi hotel di atas meja satu persatu. Tidak ada teriakan, tidak ada piring yang pecah. Hanya kesunyian yang mencekam. Saat Nathan mencoba mencari celah untuk menyangkal, namun lidahnya terasa keluh melihat deretan bukti yang begitu akurat. Ayu berdiri, memberikan jarak yang tegas di antara mereka, menunjukkan bahwa ruang kompromi telah tertutup rapat oleh kebohongan yang terlalu besar. Nathan mencoba melangkah mendekat, hendak meraih tangan Ayu untuk memohon penjelasan, namun Ayu dengan cepat menghindar. "Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja kamu gunakan untuk mengkhianati janji kita," ucap Ayu dengan nada dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di momen konfrontasi ini, Ayu merasakan sebuah kekuatan besar mengalir dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa menjadi korban, melainkan hakim atas hidupnya sendiri. Ia menyerahkan dokumen kesepakatan perpisahan yang sudah disiapkan oleh pengacaranya, menuntut pembagian aset yang adil, tanpa perlu ada drama yang berkepanjangan.
Malam itu, di bawah sorot lampu ruang makan yang terang benderang, dominasi Nathan runtuh sepenuhnya. Sementara Ayu berdiri tegak sebagai pemenang atas harga dirinya sendiri. Pemenang atas harga dirinya sendiri itu kini berdiri mematung saat Nathan mulai meluncurkan berbagai alasan klasik, mencoba membungkus pengkhianatannya dengan selubung kekilafan. Pria itu bersimpuh di lantai kayu yang dingin, suaranya bergetar hebat saat ia menyalahkan tekanan pekerjaan dan manipulasi Tiara sebagai pemicu tindakannya. Namun bagi Ayu, setiap kata yang keluar dari mulut Nathan terdengar seperti derit pintu tua yang tidak lagi memiliki makna, hampa dan sangat melelahkan. Ia menatap suaminya bukan dengan kebencian yang meluap, melainkan dengan rasa asing yang mendalam. Menyadari bahwa sosok pahlawan yang ia puja selama ini hanyalah sebuah konstruksi imajinasi yang ia ciptakan sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau permohonan maaf yang terlambat, karena kepercayaan yang telah dihancurkan tidak bisa dibangun kembali hanya dengan air mata sesaat. Nathan terus meratap, menjanjikan perubahan drastis dan pemutusan hubungan total dengan Tiara, jika saja Ayu bersedia memberikan satu kesempatan lagi. Aku akan melakukan apapun, Yu. Tolong jangan tinggalkan aku seperti ini. Rintihnya sambil mencoba meraih ujung gaun Ayu. Dengan gerakan lembut namun penuh ketegasan, Ayu menarik dirinya menjauh, menunjukkan bahwa batas fisik dan emosional mereka telah resmi terputus malam itu. Kesempatan itu sudah habis sejak kamu memutuskan untuk berbohong di hari pertama, Mas. Sekarang, yang tersisa hanyalah konsekuensi dari pilihanmu. Jawab Ayu tanpa sedikit pun keraguan di matanya. Ia mengambil tas tangannya dan berjalan menuju pintu depan, meninggalkan Nathan yang masih terisak dalam kehancuran egonya sendiri. Di luar, udara malam terasa begitu segar dan lapang. Seolah alam semesta turut merayakan keberaniannya untuk melepaskan beban yang selama ini menyiksa. Ayu masuk ke dalam mobilnya dan mulai melaju meninggalkan rumah yang pernah ia anggap sebagai tempat teraman di dunia. Ia tahu bahwa malam-malam ke depan mungkin akan terasa sepi. Namun kesepian itu jauh lebih terhormat daripada kebersamaan yang dipenuhi kepalsuan. Sambil menggenggam kemudi dengan mantap, ia mengarahkan pandangannya ke jalanan yang membentang luas di depannya. Siap untuk memulai babak baru di mana ia tidak lagi menjadi pelengkap dalam cerita orang lain, melainkan tokoh utama dalam narasinya sendiri. Narasinya sendiri kini tertulis di atas lembaran-lembaran desain yang memenuhi meja kerja di apartemen barunya. Sebuah ruang kecil namun penuh dengan cahaya harapan. Ayu membenamkan seluruh energinya ke dalam proyek besar yang dipercayakan oleh Koko. Bekerja tanpa kenal lelah untuk membuktikan bahwa kemampuannya tidak pernah luntur oleh waktu. Koko, yang melihat dedikasi luar biasa tersebut, memberikan ruang seluas-luasnya bagi Ayu untuk mengeksplorasi konsep arsitektur futuristik yang ramah lingkungan. Di bawah bimbingan dan kepercayaan sahabat lamanya itu, Ayu bertransformasi dari seorang istri yang terabaikan menjadi seorang profesional yang disegani di meja-meja rapat kontraktor dan pengembang besar. Setiap pujian yang ia terima atas kejeniusan desainnya menjadi obat penawar yang mujarab bagi luka masa lalunya, memperkuat keyakinan bahwa ia mampu berdiri tegak tanpa sandaran pria manapun. Berbanding terbalik dengan kehidupan Ayu yang mulai bersinar, dunia Nathan justru perlahan meredup sejak kepergian istrinya yang tanpa pamit itu. Tanpa ada lagi sosok yang mengurus segala keperluan domestiknya dengan detail, hidup Nathan menjadi kacau balau. Ia sering terlambat bekerja, penampilannya tidak lagi rapi, dan konsentrasinya di kantor menurun drastis. Tiara, yang semula ia harapkan bisa menjadi pengganti yang lebih menyenangkan, justru mulai menunjukkan wajah aslinya yang menuntut dan temperamental. Wanita itu ternyata hanya menginginkan gaya hidup mewah yang bisa disediakan oleh posisi jabatan Nathan, bukan kehangatan rumah tangga yang tulus. Ketika Nathan mendapatkan peringatan keras dari atasan karena kinerjanya yang buruk, Tiara bukannya memberikan dukungan, malah mulai menjauhkan diri dan mencari peluang pada pria lain yang lebih menjanjikan. Nathan mulai merasakan kehampaan yang luar biasa saat pulang ke rumah yang kini terasa seperti gudang kosong yang tak bernyawa. Ia baru menyadari bahwa selama ini kesuksesannya bukan semata-mata karena kecerdasannya sendiri,
melainkan karena ada doa dan ketenangan yang selalu disediakan Ayu di balik layar. Setiap sudut ruangan kini mengingatkannya pada pengkhianatan yang ia lakukan, menciptakan rasa bersalah yang mencekik leher. Ia seringkali mendapati dirinya memandangi pintu depan, berharap Ayu akan muncul dan mengakhiri mimpi buruk ini. Namun yang terdengar hanyalah detak jam dinding yang seolah menertawakan penyesalannya yang datang terlambat. Penyesalan yang datang terlambat itu akhirnya menemui puncaknya ketika sebuah audit internal di kantor Nathan mengungkap ketidakberesan penggunaan dana operasional yang selama ini ia manipulasi untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Tiara. Berita itu menyebar secepat api di musim kemarau, menghanguskan reputasi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun dalam hitungan jam. Tiara, yang memiliki insting bertahan hidup yang sangat oportunis, tidak butuh waktu lama untuk mengemas barang-barangnya dan menghilang dari kehidupan Nathan tepat saat surat pemecatan itu mendarat di meja suaminya. Nathan kini benar-benar kehilangan segalanya: jabatan, kehormatan, dan wanita yang ia sangka adalah cinta sejatinya, menyisakan dirinya yang terduduk lesu di ruang kantor yang sudah harus ia kosongkan sebelum matahari terbenam. Di sisi lain kota, sebuah pemandangan yang sangat kontras sedang berlangsung di sebuah aula megah bertabur cahaya lampu sorot. Ayu berdiri di atas panggung utama, mengenakan busana elegan yang memancarkan aura kemenangan saat namanya diumumkan sebagai pemenang penghargaan arsitek inovatif tahun ini. Koko berdiri di barisan depan, bertepuk tangan dengan bangga menyaksikan sahabatnya meraih kembali mahkota yang sempat ia lepaskan demi orang yang salah. Dalam pidato singkatnya, Ayu tidak menyebutkan tentang luka atau pengkhianatan. Ia hanya berbicara tentang kekuatan untuk membangun kembali dari puing-puing kegagalan. Suaranya yang mantap dan tenang memukau setiap hadirin, membuktikan bahwa ia telah sepenuhnya bertransformasi menjadi wanita yang tidak lagi bisa didefinisikan oleh status pernikahannya. Malam itu setelah acara usai, Ayu mendapati ratusan pesan masuk di ponselnya. Namun matanya tertuju pada satu nama yang sudah lama ia bisukan, Nathan. Pria itu mengirimkan foto berita kemenangannya dengan kalimat pendek yang penuh keputusasaan, mengakui bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya hal berharga dalam hidupnya. Ayu hanya menatap layar itu selama beberapa detik sebelum mematikannya tanpa niat untuk membalas. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang melihat musuh jatuh, melainkan tentang perasaan damai saat menyadari bahwa keberadaan orang tersebut tidak lagi memiliki pengaruh sedikit pun terhadap detak jantungnya. Detak jantungnya yang tetap tenang meskipun nama Nathan muncul di layar ponsel, membuktikan bahwa proses penyembuhan luka di jiwanya telah mencapai tahap paripurna. Ayu kini sepenuhnya memusatkan perhatian pada ekspansi bisnis barunya, di mana ia dan Koko sepakat untuk mendirikan firma desain mandiri yang berfokus pada arsitektur berkelanjutan. Proyek-proyek besar mulai berdatangan, bukan karena belas kasihan, melainkan karena portofolio Ayu yang memukau dan profesionalisme yang tidak tergoyahkan. Ia kini lebih sering menghabiskan waktu di lokasi proyek, mengenakan helm pengaman dan sepatu bot, memimpin puluhan pekerja dengan instruksi yang presisi. Sosoknya yang tangguh di lapangan menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda di industri tersebut, memperkuat citranya sebagai pemimpin yang lahir dari tempaan badai kehidupan. Sementara itu, Nathan yang telah kehilangan posisi terhormatnya, kini menjalani hari-hari yang suram di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Kebanggaannya sebagai eksekutif sukses telah lumat, digantikan oleh rasa malu yang mendalam setiap kali ia melihat berita kesuksesan Ayu di media sosial. Putus asa dan didera kerinduan yang menyiksa, ia mulai sering mendatangi kantor lama Ayu atau menunggu di depan lobi gedung apartemennya, berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk sekadar berbicara. Suatu sore yang mendung, ia akhirnya berhasil mencegat Ayu saat wanita itu hendak masuk ke mobilnya setelah menyelesaikan rapat koordinasi. Penampilan Nathan tampak sangat berantakan. Kemejanya kusut dan matanya cekung. Gambaran nyata dari seorang pria yang telah kehilangan arah tujuannya. "Ayu, tolong dengarkan aku sebentar saja," rintihnya dengan suara yang serak, mencoba menghalangi pintu mobil. Ayu berhenti sejenak. Namun ia tidak menunjukkan ekspansi kemarahan ataupun dendam. Wajahnya tetap sedatar permukaan danau di pagi hari. Ia menatap mantan suaminya itu dengan tatapan yang lebih mirip seperti orang asing yang sedang menaruh empati pada pengemis di jalanan. "Aku sudah memaafkanmu, Nathan. Tapi itu bukan untuk membukakan pintu kembali.
Itu kulakukan agar aku bisa melangkah maju tanpa membawa beban kebencian padamu. Ucap Ayu dengan suara rendah namun sangat bertenaga. Tanpa menunggu balasan lagi, ia menutup pintu mobil dengan mantap. Meninggalkan Nathan yang terpaku dalam penyesalan yang kini terasa seperti penjara abadi bagi sisa hidupnya. Penjara abadi yang kini mengepung batin Nathan terasa semakin menyesakkan saat ia menyadari bahwa posisi yang dulu ia tempati telah digantikan oleh sosok yang jauh lebih layak. Dari kejauhan, di seberang jalan sebuah kafe terbuka, Nathan hanya bisa terpaku melihat keakraban Ayu dan Koko yang sedang merayakan keberhasilan tender proyek terbaru mereka. Mereka tidak hanya tampak sebagai rekan bisnis yang serasi, tetapi juga sebagai dua jiwa yang saling memahami tanpa perlu banyak kata. Koko sesekali tertawa lepas menanggapi cerita Ayu, sebuah pemandangan yang menyadarkan Nathan bahwa kebahagiaan Ayu kini jauh lebih bersinar justru setelah ia melepaskan diri dari pernikahan mereka yang beracun. Ada rasa iri yang membakar, namun Nathan sadar ia tidak lagi memiliki hak bahkan untuk sekadar merasa cemburu. Kejatuhan Nathan semakin mencapai titik nadir ketika ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, namun reputasi buruk akibat skandal sebelumnya selalu menjadi batu sandungan yang tak terelakkan. Di tengah keputusasaannya, ia melihat Tiara di pusat kota. Namun wanita itu memalingkan muka, seolah-olah Nathan adalah hama yang harus dihindari. Sebuah pengingat pahit bahwa kesetiaan yang ia korbankan demi kesenangan sesaat ternyata tidak berharga apapun. Nathan terpaksa menjual sisa-sisa harta yang dimilikinya hanya untuk bertahan hidup. Menjalani hari-hari dengan memandangi brosur perumahan mewah hasil desain Ayu yang kini terpampang di papan iklan besar di sepanjang jalan protokol. Ayu sendiri tidak pernah membiarkan bayang-bayang Nathan mengganggu ritme hidupnya yang sudah tertata dengan sangat elegan. Bersama Koko, ia mulai merencanakan pembangunan sebuah yayasan untuk membantu perempuan-perempuan yang ingin kembali berkarir setelah lama menjadi ibu rumah tangga. Ia ingin menggunakan pengaruh dan kesuksesannya untuk memastikan tidak ada lagi wanita yang merasa terjebak dalam ketidakberdayaan finansial seperti yang pernah ia alami. Di setiap langkah barunya, Ayu merasa hidupnya kini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan domestik. Ia telah berhasil mengubah reruntuhan hatinya menjadi sebuah monumen keberhasilan yang megah, membuktikan bahwa kehancuran bukanlah akhir, melainkan sebuah kesempatan untuk membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh dan indah dari sebelumnya. Sesuatu yang jauh lebih kokoh dan indah dari sebelumnya kini berdiri tegak dalam wujud karakter Ayu yang tidak lagi goyah oleh manipulasi emosional apapun. Puncak dari drama masa lalunya terjadi saat sebuah acara syukuran di kediaman orang tua Ayu, di mana secara mengejutkan Nathan datang dengan penampilan yang jauh dari kesan eksekutif yang dulu ia banggakan. Di hadapan keluarga besar yang masih menyimpan luka atas hancurnya pernikahan mereka, Nathan merendahkan dirinya, bersimpuh di hadapan Ayu sambil memohon kesempatan untuk memperbaiki segalanya dari titik nol. Ia berharap kehadiran keluarga bisa menjadi jembatan emosional untuk melunakkan hati Ayu, namun ia lupa bahwa wanita yang ada di depannya sekarang bukan lagi istri yang bisa ditundukkan oleh rasa iba atau tekanan tradisi. Ayu berdiri dengan tangan terlipat di depan dada, menatap pria yang pernah menjadi pusat dunianya itu dengan sorot mata yang jernih namun sedingin es. Nathan, memohon di depan banyak orang tidak akan mengubah fakta bahwa kepercayaan itu seperti kertas yang sudah diremas. Ia tidak akan pernah kembali mulus. Ucapnya dengan intonasi yang begitu tenang, namun menggema di seluruh ruangan. Ia menegaskan bahwa permohonan maaf Nathan telah ia terima secara batin, namun tiket untuk kembali masuk ke dalam kehidupannya telah hangus selamanya. Keberanian Ayu untuk menolak secara terbuka di depan keluarga besar menunjukkan bahwa ia tidak lagi peduli pada stigma sosial tentang statusnya, karena ia telah menemukan harga diri yang jauh lebih berharga daripada sekadar label pernikahan. Keluarga yang awalnya ragu, akhirnya melihat ketegasan Ayu sebagai simbol kekuatan, bukan kesombongan. Koko yang hadir sebagai tamu kehormatan hanya berdiri diam di sudut ruangan, memberikan dukungan moral melalui tatapan matanya yang seolah mengatakan bahwa Ayu telah melakukan hal yang benar. Setelah menyadari bahwa tidak ada lagi celah untuk kembali, Nathan bangkit dengan gontai dan melangkah keluar, menyadari bahwa panggung sandiwaranya telah benar-benar ditutup. Malam itu, di bawah saksi mata orang-orang terdekatnya, Ayu resmi menutup babak penuh luka dalam hidupnya.
siap melangkah menuju fase penyelesaian di mana hanya ada kesuksesan, kedamaian, dan kebebasan yang telah lama ia impikan. Kebebasan yang telah lama ia impikan itu akhirnya terwujud nyata dalam bentuk sebuah papan nama berbahan kuningan elegan yang terpancang di lobi gedung barunya, Ayu & Co Architects. Peresmian kantor pusatnya menjadi sebuah perayaan atas ketangguhan jiwa yang berhasil melewati badai tanpa harus kehilangan arah. Karangan bunga dari berbagai relasi bisnis memenuhi koridor. Namun yang paling istimewa adalah sebuah buket bunga aster putih sederhana dari Koko yang disertai catatan kecil berbunyi, "Untuk fondasi yang paling kuat yang pernah aku kenal." Di dalam ruangan barunya yang bernuansa minimalis, dengan jendela kaca besar yang menghadap ke cakrawala kota, Ayu berdiri menghirup aroma keberhasilan yang murni. Sebuah pencapaian yang ia bangun dengan keringat dan air mata tanpa bantuan bayang-bayang seorang pria. Kehidupan baru ini membawa ritme yang sangat memuaskan, di mana setiap keputusan besar berada di bawah ujung penanya sendiri. Ia tidak lagi harus meminta izin atau menyesuaikan diri dengan jadwal orang lain. Kini, dialah yang mengatur waktu dan menentukan arah masa depannya. Dalam sebuah wawancara dengan majalah bisnis terkemuka, Ayu berbagi cerita tentang pentingnya kemandirian bagi setiap wanita. Menekankan bahwa memiliki karir bukan hanya soal materi, melainkan tentang menjaga martabat dan eksistensi diri di tengah ketidakpastian dunia. Artikel tersebut menjadi viral dan memberikan dampak positif yang luas, membuat nama Ayu semakin diperhitungkan, tidak hanya sebagai perancang bangunan, tetapi juga sebagai tokoh perubahan sosial yang inspiratif. Sementara itu, berita tentang keberhasilan Ayu mencapai telinga Nathan, yang kini bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah perusahaan kecil di luar kota. Ia hanya bisa menunduk saat rekan kerjanya memuji kehebatan arsitek wanita yang sedang naik daun itu. Merasakan perih yang tak berkesudahan, karena menyadari bahwa wanita hebat itu dulunya adalah miliknya, yang ia sia-siakan. Ayu sendiri sudah tidak lagi memantau apapun tentang kehidupan mantan suaminya. Baginya, masa lalu adalah sketsa yang salah gambar dan telah ia hapus bersih untuk digantikan dengan rancangan baru yang jauh lebih megah. Di setiap senyum yang ia bagikan kepada timnya, terpancar kedamaian seorang pemenang yang telah berhasil menjinakkan rasa sakit dan mengubahnya menjadi karya yang abadi. Rancangan baru yang jauh lebih megah itu kini mulai meluas manfaatnya melalui pendirian Yayasan Arsitek Harapan, sebuah wadah sosial yang Ayu dedikasikan untuk membantu para wanita yang sempat kehilangan arah akibat badai domestik. Di sela-sela kesibukannya manajerialnya, Ayu terjun langsung memberikan bimbingan teknis dan motivasi, berbagi strategi tentang bagaimana membangun kembali kemandirian finansial dari titik terendah. Ia tidak ingin mereka hanya sekadar bertahan hidup, melainkan tumbuh menjadi sosok yang memiliki daya tawar tinggi di dunia profesional. Setiap kali ia melihat binar harapan di mata para anggotanya, Ayu merasa sebagian dari lukanya di masa lalu benar-benar sembuh dengan cara yang paling mulia, yakni dengan menjadi lentera bagi perjalanan orang lain yang sedang berada dalam kegelapan. Dalam perjalanan mendedikasikan hidupnya untuk sesama, kehadiran Koko menjadi pilar pendukung yang semakin tak tergantikan. Hubungan mereka yang bermula dari persahabatan masa kuliah dan kemitraan bisnis, perlahan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih personal dan mendalam, namun tetap berbasis pada rasa hormat yang tinggi. Koko tidak pernah mencoba mengendalikan atau membatasi gerak Ayu. Ia justru menjadi orang pertama yang akan berdiri paling depan untuk melindungi visi-visi besar wanita itu. Suatu malam di balkon kantor mereka, sambil menatap kerlap-kerlip lampu kota yang seolah menjadi saksi perjuangan mereka, Koko mengungkapkan kekagumannya secara tulus atas perubahan besar yang telah Ayu lalui. Ayu menyadari bahwa kebahagiaan yang ia rasakan saat ini jauh lebih stabil, karena dibangun di atas kematangan emosional dan kejujuran. Ia tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapinya, melainkan seseorang yang bisa berjalan beriringan tanpa harus saling mendahului. Tidak ada lagi rasa takut akan pengkhianatan atau kecemasan akan pengabaian, karena ia telah menemukan cinta yang paling utama, yakni cinta terhadap dirinya sendiri. Sambil tersenyum menatap masa depan, ia merasa bahwa setiap babak sulit yang ia lewati bersama Nathan hanyalah sebuah prolog yang diperlukan, agar ia bisa menghargai ketulusan yang kini diberikan Koko kepadanya secara utuh. Ketulusan yang kini ia dekap dengan erat,
menjadi penutup yang sempurna bagi babak panjang penuh air mata dalam hidupnya. Di hari peresmian proyek mercusuar pertamanya, sebuah kompleks bangunan ramah lingkungan yang ia beri nama Resilience Tower, Ayu berdiri di podium utama di hadapan ratusan pasang mata yang menatapnya dengan kekaguman. Angin sore yang sepoi memainkan ujung hijabnya, seolah membisikkan doa-doa keberhasilan yang kini telah terkabul. Di antara kerumunan itu, ia melihat Koko yang tersenyum bangga, serta orang tuanya yang menitikkan air mata haru. Tidak ada lagi jejak kesedihan dalam sorot matanya. Yang ada hanyalah cahaya dari seorang wanita yang telah berhasil melampaui batas kemungkinannya sendiri. Dalam pidato penutupnya yang menggetarkan jiwa, Ayu menatap lurus ke arah kamera yang menyiarkan acara itu secara langsung ke seluruh negeri. Seringkali kita merasa dunia berakhir saat kepercayaan kita dikhianati, dan rumah yang kita bangun runtuh berkeping-keping. Ucapnya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Namun, aku belajar bahwa reruntuhan itu bukanlah tanda kehancuran, melainkan material bangunan yang bisa kita gunakan untuk membangun istana yang lebih megah. Jangan pernah menitipkan kebahagiaanmu pada tangan orang lain, karena hanya tanganmu sendirilah yang paling setia untuk memeluk dirimu saat terjatuh. Pesan moral itu bergema kuat di hati setiap orang yang mendengarnya, menjadi pengingat bahwa harga diri adalah aset yang paling berharga yang tidak boleh ditukar dengan apapun. Cerita berakhir dengan pemandangan Ayu yang berjalan meninggalkan panggung, melangkah menuju masa depan yang cerah tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Ia telah membuktikan bahwa pembalasan terbaik bagi sebuah pengkhianatan bukanlah dengan amarah atau kebencian, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri, hingga masa lalu itu tidak lagi memiliki kuasa untuk menyentuh hati kita. Nathan, Tiara dan segala luka kantor itu kini hanyalah debu di balik tapak kakinya yang jenjang. Ayu kini terbang bebas, bukan lagi sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai seorang ratu yang telah berhasil merebut kembali tahta hidupnya dengan langkah yang sangat anggun dan terhormat.